Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad waja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Assalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Lena Direkturuta Profesor Dr. Syamsul Bahriandi Galito memori ajakan senantiasa menyertai beliau. Demikian pula para hadirun hadirin yang diberi nikmat kesempatan pada malam hari ini untuk kita kembali melanjutkan dan mendengarkan pemaparan yang Direkturuta tentang kajian kitab kita. Minggu kemarin telah kita lanjutkan pengajian kitab Al-Luma'. Nah, tibalah saatnya pada malam hari ini kita akan melangkah ke kitab yang berikutnya, yakni kitab Tafsir Ma'bahasa Ugi, yang insya Allah pada malam hari ini akan dilanjutkan di surah berikutnya. Oleh karenanya, kami persilahkan dengan hormat kepada Direkturuta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an falyatafaddal mashkura ya Syekh. Ini sudah selesai, tinggal di kanalnya, lalu refresh atau Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita balik lagi ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Rasulillah wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bidirasat hadzal kitab. Allahumma mla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamah ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita akan teruskan bacaan tafsir kita, yaitu tafsir dalam bahasa Bugis yang populer namanya At-Tafsir Al-Mu'in, tafsir Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Kita mulai dengan Suratul Kautsar.
Ia surai ria sengi surah Al-Kausar. Rialai pole ri kalimah Al-Kausar engkai riaya mamulangi. Inna a'tainakal kausar. Ia surai se surah Makkiyah ripaturungi rimunrinna surah Al-Adiyat. Ya, jadi kalau mau lihat ya dalam tafsir ayat ini dari sudut nuzulnya setelah suratul Adiyat. Ia surat tampui telu ayat. Ya, jadi termasuk surah yang mungkin paling ringkas. Ya. Paling ringkas, tapi dia adalah satu surah. Ya, terdiri dari 3 ayat. Nawerengnya dari gurutta tajuk sempajangnya nenia akorange akarobai tanda syukurui ripapinya menapuange. Ya, jadi seakan-akan yang di garis bawahi Andre Gurutta di sini yaitu ayat yang kedua. Ya, fasolli li rabbika wanhar. Ya. Sempajangnya nania akarobai tanra syukurui ripapinya mena puange. Ya. Jadi itu yang disebutkan sebagai judul atau merupakan perkara yang penting yang ada di dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi betul ini Anda Gurutta betuanna majepu ikeng Tunpunggala Ta'ala ikeng kiwerek ko decim maega. Ya, jadi Al-Kausar di sini diterjemahkan sebagai decim maega, al-khairul kathir. Ya, walaupun kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain, ada juga Al-Kausar ini dia terjemahkan sebagai satu sumur. Ya, namanya sumur Al-Kausar yang dikhususkan untuk Rasulullah dan umatnya yang masuk di dalam surga. Namanya sumur Al-Kausar. Ya, malah ada juga ahli tafsir yang menerjemahkan Al-Kausar di sini artinya keturunan yang banyak. Ya, jadi banyak sekali tafsirnya. Mengikut ulama tafsir ada 15 atau 16 ya, makna Al-Kausar ini yang ditafsirkan oleh ulama. Ya. Jadi inna a'tainakal kautsar Andre Gurutta kue dia kukuhkan pandangan yang mengatakan Al-Kausar di situ ialah decim maega, al-khairul kathir. Majepu ikeng kiwerek kutu Muhammad ya decim maega. Nah, kemudian fasolli li rabbika wanhar. Aga asempajan no nasaba puamu. Ya, fasolli li rabbika sempajan no nasaba puamu. Andrange akarobano. Ya, makorobatono. Jadi 2 di sini. Nah, jadi disinilah diambil kesimpulan dari Gurutta
majepu sempajange akarubae tandra asyukurukeun ikeng ngatae ri papinya menna puang Allah Ta'ala. Ya, jadi fasolli li rabbika wanhar. Nah, ya mukhatab di sini ya semua nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka a'tainaka ya Muhammad li rabbika ya Rabbi Muhammad. Jadi semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Majepu tau mabacieko ya naritu tau saju ya saju ya tau saju itu tanah tau rogi ya saju ya. Majepu tau mabacieko, artinya orang yang membenci kamu, mabacieko. Syani'aka anta ya Muhammad. Ya, ya to bacieko Muhammad. Nah, ya naritu tau saju. Nah, jadi ini seakan-akan merupakan peringatan kepada umat Islam. Nanti kita akan lihat pekogi batinan reguruta tafsirewi yewe telu ayat. Agak katana ya. Sabanareko irita ya maripa. Nah, setelah Allah menyatakan pemberiannya kepada Muhammad, ya, kemudian minta kepada Muhammad sembahyang. Ya, jadi kita lihat di sini agak katai, ini tafsirena, ya, betulnya penjelasannya. Purani rarampe pong Allah Ta'ala, surah Madioloe, yaitu Al-Ma'un. Jadi penibaca, mati penibaca setelah ini. Dua sifat nakapiree mapa belewe riagamai. Ya. Enrenge dua to sifat natau munafik. Ya, ini akan kita baca di dalam suratul Ma'un. Jadi dua sifatnya ya kapiree, dua to sifatnya tau munafik. Ia nari itu amal perue enrenge seke. Ya, jadi dua meleperu. Apa bahasa Indonesia itu meleperu. Ya. Artinya tega ya. Ya, tega. Ya, dia tidak ada rasa belas kasihan. Dia rasa meleperu. Amal perlu ya. Ya dia tega. Ya, tidak ada rasa kasihan, belas kasihan kepada orang lain. Seke, ya, seke kedekut, ya kikir. Dan nia acapa-capa air sempajangnya. Ya, macapa. Artinya dia tidak beri perhatian. Ya, macapa. Kue topa pujirialewe. Ya, pujiriale ria. Ya, pujiriale. Nah, jadi kasiaga sifat majak narampe pungala ta'ala napahangian regurut ya. Boleh di suratul Ma'un pertama perlu. Ya. Yang kedua maseke. Ya, kedekut maseke. Ya.
acapa-capa di sempajangnya. Artinya dia tidak terlalu prihatin dengan sembahyangnya. Ya. Kue topa puji ria lere, yang itu ria. Ya, yana paewe. Saya tidak terlalu Narilalan na to si iye surai. Ya, jadi yaro naro di suratul maun, jadi penibaca. Narilalan na to si iye surai. Itu surat Al-Kausar. Narampe papinyamang narerengengi surona koromai decem madu parupange. Ya, nama ega nania atau ngetongenge mas sempajang kuai topa akarobai. Ya, jadi itulah kesimpulan yang dipahami. Ya, lapan nesai pungalata dijelaskan bahwa dia memberikan banyak kebaikan. Ya, kemudian sembahyang karena Allah. Ya, Fasholli li rabbik. Kemudian makarobah, ya, karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli wanhar li rabbik. Ya. Engkai mero kapire mapat dua di Mekah. Enrenge tau munape di Madinah. Ya. Atau mapat dua di Mekah musyrikin. Nia tau munafe al munafikun ya di Madinah. Tiai mata periwi alantikan Nabita sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tidak mau mempercayai, mengakui bahwa Muhammad itu ialah nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Rengit teatoi tarimai apa tiruan natiwi dia tidak mau juga menerima hidayah, yaitu agama Islam. Nasaba punnainna dua telu atau jangan. Ya. Nah, kalau kita mau berikan alasan ini, keterangan di atas ini, bahwa Arab musyrikin di Mekah itu, ya, begitu juga orang munafik di Madinah, dia tidak mau menerima kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menerima agama yang dibawanya, ya, hidayah yang dibawanya. Menurut dia berikan penjelasan kapak sabakna, ya, majepu tau makka cueriengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau madodong. Iro pandangan naro agasena tau kapire musyrike si bawa munape yang mengikut kepada Nabi itu ya to malam makasi ya to degaga waramparanna to madodong manam nih nakasiasi. Jadi mereka tidak tertarik. Benenge engkai agama natiwe Muhammad tongang majepu tau sugi ena na tau kepangkae magati makacueri. Itu pandangan mereka. Ya. Jadi menurut analogi mereka, logika mereka, kalau Nabi Muhammad ini benar, membawa kebenaran, ya tentu tania to kasiasi maceri, ya tania to madodong,
Ya, kan tetapi kita lihat yang mengikut mereka itulah ya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang mempunyai kedudukan, ya, pangkat dan sebagainya. Itu alasan, ya, kata jangan alasan yang pertama. Sehingga mereka tidak mau mengakui kenabian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, majepu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macilaka. Ya, orang yang apa namanya? Orang yang celaka. Ya, tahu saju, ya macilaka. Ya. Nasaba pamatian akangi. Artinya anaknya semua meninggal ya di waktu kecil. Ya, kecuali ada beberapa orang yang sampai dewasa yang perempuan. Tapi yang laki-laki semua meninggal kecil. Jadi itu pakitanna ya arak Quraisy kafir dan yang munafik ya pakitanna nasa Nabi Muhammad tu macilaka mero nauzubillah pamateanakan ya mati mana nasa anakna kang kana nareko mati si anakna nabita makada si menandro lapas bawan ni Muhammad pajokpai zamanna ya gang kamatena nasaba tahu agay tahu cipuru mo sebenarnya cipuru tahu cipuru mo degaga wijanna cipuru mungkin di sini nah, dia kasih bahasa yang sesuai tidak ada artinya tidak perlu kita melihat Nabi Muhammad itu karena dia orang celaka ya, biarkan saja ya, dengan pekerjaannya karena ya orangnya itu akhirnya nanti habis ya sahabat dia gagal jannah ya. Ya itu maksudnya artinya tidak perlu kita perhati itu alasan yang kedua ya engkai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga si bawa umat selemak kacueriengi malewa nakena abala ya jadi umat selenge si bawa Nabi mega sena pacoba abala kenai ya kangkana nareko nakena ni abala umat selenge nelo doangan si seni hancur yero ara Quraisy ero nasalewangan pai mapinadinna pajupai agamana namana epole hari tomatoanna ya, jadi artinya seakan-akan di sini digambarkan bahwa mereka ini Arab Quraisy ya orang-orang musyrikin di Mekah orang-orang munafik di Madinah ini gembira kalau umat Islam ini kena cobaan sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk meneruskan tidak ada yang mengganggu dia di dalam meneruskan agama nenek moyangnya ya. Jadi naro itulah tiga ya alasan ya kenapa akan digurutap oleh di tafsir rujukannya agan naturun na iya ayae pakiasa iatina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jadi seakan-akan dengan sebab pandangan orang musyrikin dan orang munafik inilah ya sehingga ayat ini
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya untuk ya menjadi penguat ya dalam menjalankan dakwanya. Ya, jadi pakiasa iatina nabita untuk mengukuhkan hati Rasulullah, ajak nawewang pinadina, jangan goyang dia punya perasaan mulai wiro pangkau kena kapire ya naripuadanna makkeda. Nah, ini nomor 1 ya. Ya, 1. Ia tu atajangang na panguloe enrenge kapang na sanresie tau mapaduae enrenge tau munape rilalan na mulai ko Muhammad engkai ritu de nasandre ritongange. Artinya itu yang dipahami dari ayat di atas. Seakan-akan memberikan nasihat ya kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik seperti yang dinyatakan di atas itu adalah bukanlah yang benar. Ya, bukanlah yang hak. Ya. Engkai ritu de nasandre ritongange. Ya, artinya itu bukan hal yang benar. Narimakuana naro aja nama cekke atimu. Ya. Nama lemah pinadimu. Mulai menanro. Ya. Nasaba majepu puange nawerek kode cemat dupa rupang namaega. Ya, jadi seakan-akan penjelasan inna a'tainakal kausar itu adalah merupakan ya nasihat yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad di dalam menjalankan dakwanya agar mereka tidak ragu, ya, agar mereka tidak nawewang ngatita, ya, supaya dia kuat. Kada yewe natiwe ya tonaro tongang, ya, ti menurut pahangan na ya. Jadi nawereko tu Muhammad puamu dece madu parupan nama ega. Ia tendru lewe lak onrona. Ya, jadi dia mengukuhkan terjemahan Al-Kausar itu dece maega. Mau mani de nangakwiwi tau mapaduai enrenge tau munape. Nah karena hadiran minapahangi menanro. Ya, jadi jangan kita ragu ya dengan pandangan mereka itu. Artinya ini dinasihatkan kepada Nabi Muhammad dengan pernyataan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kausar. Nawerek ko puange anabiangang enrenge akorang. Ya. Jadi nawereko kenabian dan Quran. Dan nia apati ruang ia genae muala bokong rapi upae ridwae wanua. Ya, yaitu akhirat, dunia dan akhirat. Ya kepaha nawereko puange se di salo. Ya salo. Matanya bung, salo. Ilalan na suruga riasengi Al-Kausar. Enrenge nawere toko angan roan. Ya. Jadi Andre Guru di sini dia menafsirkan dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Rasulullah
nanti di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, narima kuan na naro asampajan no. Namu patung kriwi kuritu pakasiwiang. Ya. Namu patung kriwi kuritu pakasiwiang. Puang Allah Ta'ala ale-alena itu li rabbi fasalli li rabbi. Artinya dengan penuh keikhlasan bahasa kita yang biasa ipatung kriwi. Artinya de gaga laing risompa banami pung Allah Ta'ala. Ya, itu fasalli li rabbi. Asempaja ko si mata-mata karena pung Allah Ta'ala. Nah, ini andai utak gue malampil ada penjelasan pengalah ta'ala na ale-alena monroi ya maksudnya madongan rongan artinya berdoa, meminta, bermohon, ya madongan rongan. Nah ini bahasa dulu ya. Ya, artinya mamala, ya madongan rongan. Pengalah ta'ala na monroi mapesona. Ajak gaga monroi madenuan rilenair itu. Ya, jadi dia betul-betul berikan penjelasan makna fasalli li rabbik. Ya. Nasaba ia naritu puang. De napasaju itaue nareko matonga-tonga mui madenuan rialena. Ya. Jadi tidak mungkin rugi, ya celaka, ya orang-orang yang betul-betul ya berpegang teguh, ya bertawakal kepada Allah. Enrangnya gerek toni pakkarobamu, ya pakkarobah ya kurban pada Idul Adha, ya gerek ni pakkarobamu si mata-mata na karena ya apa ngawe alengan ripuangi. Itu semata-mata ibadah kepada Allah. Apa ngawe alengan takarruban ila Allah. Itu ya sang apa ngawe alengan. Bahasa majaran dipakai. Ya, majaran dipakai. Tapi kita harus tahu juga ya maknanya sebab ini betul-betul bahasa ogi ya. Si mata-mata karena apa ngawe alengan ripuangi. Artinya pendekatan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Atulungan nih hari tahu maperi ya. Jadi kamu tolong tahu maperi tanrana musukuruki uam perengeko kuritu. Jadi tandanya kamu merasa syukur kepada Tuhan yang memberikan ya kebaikan yang banyak tadi itu. Ya, jadi fasolli li rabbika wanhar. Nah, itu tafsir yang apa namanya? Yang lengkap. Ya. Seperti yang dulu saya katakan ada guru dalam menafsirkan semua ini dia ya pendekatan dakwah. Ya, dakwah. Ajana mubati-batiwi tahu mabaciengeko. Ini yang ketiga. Inna syaniaka wala betal. Ajana mubati-batiwi tahu mabacieko. Nasake rupa napuadakko. Endrangnya madu parupang nasengeko. Ya, artinya padu parupa to cilaka lah to tahu sajuk lah, macam-macam lah.
tahu poki, biasa tuh nama rampe tahu poki, abtar. Ya, pada alena mimenanro tahu saju nama tuna birita. Ya, sebenarnya pada hakikatnya mereka lah orang kafir dan orang munafik ini, ya di zaman Rasulullah itu mereka lah sebenarnya yang abtar. Ya, nah, itulah ya tafsiran yang ditafsirkan oleh Andre Guruta. Nah, jadi dia lebih kepada mengukuhkan ya, bahwa ayat ini merupakan nasihat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, supaya tetap ya, berpegang teguh kepada kebenaran hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang dibicarakan. Ya, jadi ayat ini ya, 3 ayat ya, itu semata-mata untuk memberikan penerangan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya menyatakan dengan benar bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah sesuatu yang benar, dan apa yang menimpa Rasulullah sebenarnya itu bukanlah sesuatu tanda kebencian ya, tetapi itu adalah merupakan satu cobaan, tanda keyakinan bahwa Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang dapat kita pahami di dalam surah Al-Kautsar ini. Itu apa bacanya, Bang? Hanya ya, tapi di sini Andre Guruta dia lebih kepada makna decim mega ya, decim mega karena itu yang paling umum, walaupun engkau matu nada singgung ya makna salo al-kausar ya, bunga al-kausar, sumur al-kausar ya. Tapi dia kagak sentuh bahwa yang dimaksud al-kausar itu adalah keturunan yang banyak. Ada juga ulama tafsir yang menafsirkan bahwa inna a'tainakal kausar, sesungguhnya ya kami telah memberikan kamu Muhammad keturunan yang banyak. Ada juga yang memberi seperti itu. Sampai sekarang ini ya banyak sekali keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan akhir surah itu, inna syani'aka, ya orang yang benci kamu, orang yang mengolok-olok kamu ya sebagai orang yang tidak punya keturunan, dialah yang abtar ya, dialah sebenarnya yang rugi, dialah sebenarnya yang celaka ya, bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Nabi tetap adalah Rasulullah dan juga ya sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, termasuk umatnya ya, termasuk ya umatnya. Udah habis ya. Saya ada sambungan ini yang tidak ada ya mungkin, tapi saya kira tidak terlalu penting ini ya, karena ini terkait dengan mukaddimah suratul Maun ya. Kita mungkin membaca suratul Maun ya sedikit. Ini penting ini karena jarang kita membaca apa makna
daripada suratul Maun. Ia naik surai riasengi surah Al-Maun, rialai pole ri kalima Al-Maun, engkai ri pancapurna surai. Jadi yang awal-awal dulu kita baca selalu di ayat pertama, ini ayat terakhir, yaitu Sri Pancajiaseng Al-Maun. Ia surai saya surah Makkiyah, ripaturung rimundrinda surah At-Takatsur. Ya. Nah, tapi ayatna pitu. Ya, ia surat tampui pitu ayat 7. Ya, secara umum ya narampian de guruta bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifatna tau pabeleng ya gamai. Agak sifatna. Ya. Apakah sifat yang dilakoni oleh orang-orang yang mendustakan agama. Inilah yang disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mungkin kita ya baca terjemahannya, ya akan datang kita akan baca tafsirnya karena agak panjang ini. Ya, jadi makna betuanna ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Jadi seakan-akan ada apa namanya di situ pernyataan muita moga Muhammad topa beleng ya gamai ya alladhi yukazibu bid-din ya napa bele ya gamai betul nade nangga tongengi agamai dianggap itu suatu yang palsu ya, ini yang muita moga ya betul nah misemoga. Ya, sebenarnya di sini kepada Muhammad, tapi kepada kita sebenarnya. Adakah kita mengetahui siapa sebenarnya yang mendustakan agama itu? Ya, jadi fazalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini ayatnya muhkamat, artinya manassah. Ya, tidak ada hal-hal yang mutasyabihat. Ya, manassah betuanna. Musaga Muhammad topa belengnya gamai. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, iya nari itu tau sampiang ngengi anak biu-biue sampiang ngengi ya dongol yatim. Karena dia na jampangi dia apa namanya tidak menghiraukan, tidak memberi perhatian ya kepada anak biu-biue, anak yatim, maksudnya di sini. Dohol yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, andrengede napangarangi, napangara betulna, nadorong itawe, napangarai, de napangarangi pandre tau kasih-kasih. Artinya tidak ada perhatiannya kepada kaum yang lemah, yang memerlukan, yang membutuhkan. Itu maksudnya antara sifat-sifat mereka. Yang keempat, fawailul lil musallin acilakap paha napunai pas sempajange. Ya. Jadi siapakah ini? Orang yang sembahyang tapi dia termasuk orang yang celaka. Wailun. Ada juga yang terjemahkan wailun, artinya neraka wail. Ini salah satu neraka yang disiapkan oleh orang yang carubihangi wisempajana. Artinya dia tidak
memperhatikan asal napugo umoi. Ya. Ia naman nanro macapa-capae resempajan naman nanro. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kalau sahun itu tak Sallallahu ala Muhammad ya Rabb. ia naman nanro macapa-capae resempajan naman nanro. Ya, macapa-capa na terjemahkan yang reguruta sahun. Ya, capa-capa betana dek na jawab dek na perhatikan dek na lusuki asal na pugo mo ya capa-capa biasa di betul yang ya sahun tak kalupa ya tak kalupa ia naman nanro mapaita-paitangeng isang pajan na paitangi ya yuraun ya artinya napuji mapitangi sampajan na kung katawe malampe sampajan na ya husu irita matungatungan ya naiknya nareko de gaga tahu ya nasa pelak nih asal dia lakukan. Nah itu yang dikatakan napuji mapaitangi sampajan na ria napuji mapitangi anrenge nalawalawaiwi wayamnauna nalawalawaiwi ini namanya dia mencegah tiai si tulung ria numakai ria tulungan artinya dia sama sekali tidak mau memberikan pertolongan ya dia tidak mau memberikan apa yang ada padanya ya untuk kebaikan orang lain. Tidak mau menolong, nah, itu namanya al-ma'un. Ya, ada juga menerjemahkan ma'un ya zakah, tidak mau wayamnaun al-ma'un ya wayamnaun az-zakah. Ya, az-zakah, as-sadaqah, wal-infaq. Ya, kata mau pakwaru. Ya, itu sih kena terjemahnya menurut betul lapalenna. Ya, anrengin ala walawewi tiai si tulung ria numakai ria tulungan. Artinya dia tidak mau dia alinatomi ya. Apa yang dia miliki untuk dia sama sekali tidak mau memberikan kepada orang lain kepada kepentingan selain daripada dirinya. Artinya apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya atau kasarnya mungkin ya rezeki yang ada padanya itu untuk alinatomi ya. Sama sekali dia tidak mau memberikan sumbangan ya betana pada dalam pewerona betanang kecede sifat seke ya kikir malah ada perhatianan dari komelo na pesudoi nah ya inilah terjemahan ya secara maknawi yang keri itu narampian de guruta adalna yewe tafsirena ya tafsirena. Saya kira kalau kita baca semua ini agak panjang ya tafsirena rilalena surah Quraisy pure baca sebelum ini pure narampe pung Allah Ta'ala papinya menna ritawe ya ritawe rimuka napalepe na menan ropoleri alupurenge ya gangkan na suro tawe sukuru kiri na sukuru kiri requero ya papinya menge nasaba napasewa na pagkasiwian dari pung Allah Ta'ala ya
falyabudu rabb hadzal bait. Narilalenna ya surae narampetosi puange ja sipakna taulino teae pandre tau kasia-sia. Yang tidak mau menolong, yang tidak mau membantu. Ya, enrenge tau pasilen rengengi pakasiwiang na iya kia tania si mata-mata na karena pong Allah Ta'ala. Melok memang pita-pitangi. Nah, dia sembahyang, tapi bukan sembahyang menuntut ridha Allah, tapi hanya ingin supaya dilihat orang. Ya. Ia kepaha nacampurui puji riale. Nacampurui. Bahasa Indonesia ya campur. Artinya dia dia gabungkan dengan sifat riya ya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit ya penjelasan. Jadi seakan-akan ayat ini merupakan nasihat. Ya, walaupun kita lihat mukhatabnya itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di sini kita lihat ara'aita ya Muhammad. Ya. Muitaga. Ya. Muisagah. Ya, saya mau sampaikan kepadamu siapakah sebenarnya orang yang mendustakan agama itu. Ya, inilah yang dijelaskan sampai terakhir ayat ke-7 semuanya ini merupakan ciri-ciri ya orang yang mendustakan agama, artinya yang tidak percaya dengan agama. Nah, pogau ya, dia laksanakan sebagian ajaran agama, tapi sebenarnya tidak ada iman. Ya, itu namanya ukazibu biddin. Ya do'ol yatim. Ya, dia na jampangi anak yatinge. Dia na pandre miskinge ya rega na suruang nagai. Ndak ni titi bawam. Ndak ada perhatian. Begitu juga dia sembahyang. Ya, sembahyangnya ndak sekedar dilaksanakan. Ya, capu piwetue. Apa pogau. Ya rega dia laksanakan untuk memperlihatkan kepada orang lain, dan yang kedua tidak mau mengeluarkan zakat kalau kita mau terjemahkan secara langsung gitu ya, artinya tidak mau mengeluarkan sedikit pun kelebihan yang ada padanya untuk kepentingan orang lain ya, termasuklah zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Apalagi namanya pertolongan biasa ya enggak. Ya, artinya perhatiannya itu hanya ya untuk dirinya. Atau makan di ya istilah kita dalam bahasa Bugis. Makan di biasanya makan di betul na alena na sekeken. Namu alena itu na jampang ya. Apalagi orang lain. Ya. Orang lain. Kalau orang lain itu memang seke namanya. Artinya dia sangat memelihara ya kelebihan yang ada padanya dan tidak mau ya orang lain berkongsi dengannya. Saya kira sampai di sini dulu. Jadi mungkin lain kali kita akan baca tafsirnya. Ya, tafsirnya bagaimana, karena ini agak panjang kalau kita membaca semua. Ya, banyak riwayat-riwayat yang disebutkan. Ya, seperti mana yang saya katakan bahwa Guru Tha ini dalam memberikan ya penerangan dia lebih kepada dakwah atau nasihat. Ya, jadi baik juga, ya, cantik juga sebenarnya untuk orang-orang didik ini menjadikan sebagai asas ya, dakwanya. Ya, namun yang baca tafsir ini ya cukup memadai, ya, merangsang, ya, mendorong ya umat Islam untuk melakukan kebaikan. Nah, saya kira cukup sampai sekian. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahil alamin. Oke. Saya dengarkan pemaparan dari kita akan surah Kautsar dengan surah Al-Maun. Baik para hadirin mukarramun sekalian, jika ada hal yang ingin didiskusikan tentang pemaparan Amir Turuta tadi, kami persilahkan dengan hormat. Fadal. Ustaz. Saya Eh, Dr. Abdullah. ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami. Mau saya tidak pakai kopiah tadi, kan buru-buru dari Kan jalan. apa-apa itu kan. Saya Nggak apa-apa, menyimak, biasa. ya, Bang. Ya. Saya menyimak tadi. Ya. Adalah saya paham tentang sedikit, terutama misalnya klaimnya orang-orang kafir terhadap Rasulullah tentang kenapa tidak ada anaknya yang hidup. Yang saya ingin tanyakan mungkin Guru Tak Guru Abu Dalle, bagaimana bisa menjelaskan, apa ada penjelasan bahwa apa hikmah di balik itu, Bang? Saya ambil contoh misalnya ada banyak orang pintar di Indonesia tidak ada anaknya. Jadi apa kira-kira hikmah di balik itu? Yang kedua, Bang, ada berat kami membedakan itu ekonomis atau irit, pelit, dan kikir. Saya mohon maaf, ini tidak boleh riak karena saya berguru sama uang. Kalau saya simpan uang di dompet, selalu ada masalah, Puan. Apakah ban mobilku bocor, atau misalnya digosong mobilku, atau macam-macam. Tapi kalau dompetku kosong karena tadi misalnya memberikan orang-orang yang butuh mahasiswa apa, justru selamat berasa. Kira-kira bagaimana menjelaskan itu, Bang? Apakah saya harus irit atau saya harus tadi pelit sedikit? Padahal ini saya yakin orang mahasiswa ini belum makan tadi pagi ini 7 orang. Uang yang kita punya hanya 50.000 dibeli lekuk. Jadi sampai saya kosongkan dompet. Gimana itu ajaran Nabi seperti itu, Puan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang hikmah. Rasulullah itu tidak langsung banyak ya keturunannya. Ya, malah kalau kita lihat itu hanya melalui beberapa orang saja. Kalau yang awal dulu ya dari Sayyidatina Fatimah, ya, Sayyidina Zainab ada juga ya, sedikit. Ya, kemudian Fatimah ini hanya mempunyai 2 anak, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Ya, kemudian 2 ini semua juga akhirnya yang banyak yang ada 2-3 orang keturunannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya kalau menurut riwayat itu hanya 1 juga ya. Jadi dari situlah, tetapi yang jelas mungkin ya ulama ada mengkaji tentang kenapa Rasulullah itu tidak ada anaknya lelaki yang sampai dewasa, ya, sampai besar. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah itu itulah, sedangkan tidak ada anaknya lelaki yang besar, ya, hanya cucunya saja, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, maka itu pun kita lihat ya sejarahnya ya sangat menyedihkan, walaupun itu memang merupakan ketentuan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukanlah kita dengan sebab itu kita akan mencaci maki atau menganggap
rendah ya para sahabat ketika itu. Ya, tapi itu adalah merupakan satu pengajaran lah, bahwa itulah satu hikmahnya, bahwa dan ini yang terjadi sebenarnya kalau ada orang yang hebat-hebat, yang apa, ada anaknya, tidak usah kita contohkan, sekarang di negara kita saja di mana-mana, kalau ada umpamanya yang top leader umpamanya, anaknya itu pun ya seakan-akan ditakuti seperti ditakuti bapaknya dan begitu. Ya, jadi itu yang harus kita lihat, bahwa memang ada sifat ya, seperti itu yang wujud dan merupakan semula jadi bagi setiap orang ini, setiap makhluk yang namanya manusia. Ya, macam bos kita lah, kalau bos kita anaknya, istrinya, apanya semua itu kan kita hormati hanya karena ya, orang tuanya. Setelah orang tuanya lengser apa segala, kita enggak. Nah, begitulah sebenarnya mungkin itu hikmah. Ya, hikmah yang disebutkan oleh ulama kita. Ya, Rasulullah itu tidak nampak walaupun akhirnya banyak. Nah, itulah yang disebutkan tadi, inna a'tainakal kausar. Ya, ada sebagian ulama tafsir menerjemahkan al-kausar itu maksudnya punya keturunan yang banyak. Ya, punya keturunan yang banyak, oleh karena banyaknya itulah pemahaman itulah untuk memahamkan kita bahwa benar apa yang dikatakan oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang ragu sebelum ini bahwa Nabi Muhammad itu selalu meninggal anaknya, ya, apa namanya itu orang celaka, ya, tidak punya anak dan sebagainya, maka itu apa namanya tidak benar, ya, karena Nabi pada akhirnya juga mempunyai keturunan yang banyak seperti apa yang kita lihat ya sekarang ini. Saya kira itulah, tapi hikmah ini kan kita bisa buat ya sesuai dengan apa namanya pemahaman kita. Kemudian dari sudut muamalah, ya, kita ada namanya tadi al-ma'un. Ya, ma'un itu kalau kita lihat ya terjemahannya itu maknanya pertolongan, mu'nah, ya, pertolongan. Ya, artinya kalau yang apa namanya kenyataan yang disampaikan oleh Dr. Dola tadi, ya, bahwa kita ini ya mungkin kalau ini apa namanya habis kita, ya, ya semua diminta dia apa, sedangkan perasaan kita itu kalau diminta kan enggak berapa ini, jadi harus mempunyai strategi, itu strategi namanya, ya, strategi, ya, mungkin dompetnya dikosongkan, jadi adalah alasan ini enggak ada isinya. Macam-macam lah ya alasan. Tapi yang jelas yang tidak disukai di dalam bacaan kita tadi apa namanya yaitu perasaan kikir, ya, dan kikir itu apa namanya asyuh, ya, dalam Al-Quran disebut asyuh, ya, apa yang saya katakan tadi, kedekut, terlalu memberikan pertimbangan terhadap apa yang dia miliki itu, ya, sama sekali tidak mau diganggu dengan orang lain. Ya, saya kira begitu. Pelit lah istilah kita, pelit, ya, mungkin itu yang tidak benar, ya, tidak benar. Ya, tetapi kalau kita yang umpamanya menghemat ekonomis atau iri dan sebagainya, saya kira itu sifat yang bagus, ya, yang bagus. Kita harus mempunyai pengaturan, ya, di dalam berbelanja. Artinya kita tidak boleh infak, itu ada tabzir. Tabzir juga kalau terlalu apa saja keluarkan, apa saja, biar dirinya sendiri tidak makan dan minum, penting orang lain makan, itu tidak bagus juga begitu. Biar keluarganya yang kasihan tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada yang bisa dia belikan, apa-apa yang penting dia bisa ini, itu tidak bagus, itu tabzir,
ya itu tabzir. Ya, di tabzir itu ada perhitungan. Ya, saya kira itu bisa diperhitungkan sendiri. Jadi kita wala tubazir tabziran, wala taktur, jangan terlalu kikir. Kita mesti di antara keduanya itulah. Ya, kita pertengahan, artinya kita berhitung untuk ya keluarga kita. Ya, tapi kita juga mesti punya rasa bahwa kita perlu membantu ya, orang lain. Ya, saya kira itu yang perlu kita pikirkan. Dan saya kira kita bisa rasakanlah sendiri. Jadi jangan juga terlalu pemurah, akhirnya anda ini kan. Ya. Apalagi kalau tadi ada yuraun, ya kita baca tadi, ya seakan-akan kita mau dianggap ini, dianggap itu macam-macam. Ya. Betulnya tak boleh begitu. Ya. Kita mementingkan dulu infak kepada keluarga, kepada famili kita, kepada ini baru orang lain dan sebagainya, dan orang yang memerlukan, ya termasuk anak yatim, termasuk miskin dan sebagainya. Tapi yang perlu kita dahulukan biman ta'ul, ya itu kita punya kewajiban ya keluarga kita. Saya kira itulah yang yang perlu kita pahami. Jadi istilah kikir, kedekut dan sebagainya, syuh itu memang dari dalam ini, ya dari dalam ada memang sifat itu yang harus dibuang. Jadi supaya kita bisa, ya terutama zakat lah. Zakat itu kewajiban itu, ya zakat, ya kewajiban. Kalau zakat pun kita tidak mau keluarkan, itu sudah kedekut namanya itu, ya sudah kedekut. Ya. Nah, kalau yang lain ini sunnah-sunnah ini mungkin sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Syukran. Terima kasih banyak. Terima kasih pula kepada Ustaz Dr. Abdullah. Kami selanjutnya memberikan kesempatan kepada Ustaz Sudirman. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Sudirman dari Padang Lampik, Pangkep. Oh, ya, Pangkep. Oh, ya. Oke, ingat ya. Kalau aku tanah kue di Puang, biasa kita terjadi di masyarakat nalawi gere korban padahal mati ni keluargana. Makaroba. Ya biasa kamu pakoro. Iya. Keluarga mati ni napelo na korban lo pengulo keguruta. Biasa kejadian makorpon. Iya, terima kasih Pong. Sebenarnya kalau kita lihat fikih, utama fikih Syafi'i, yaitu yang biasanya itu yang sudah meninggal, yang hanya biasa dilakukan akikah, karena kita mungkin takutkan orang tua kita atau nenek kita waktu dia kecil tidak diakikahkan oleh orang tuanya karena keadaannya mungkin dia tahu persis, maka dia ragu, ya maka anaknya kemudian ini, cucunya kemudian dia boleh meniatkannya itu. Adapun kurban ini itu sebenarnya hanya untuk orang yang masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal, ya tapi apapun dia boleh melaksanakan kurban itu untuk dia, kemudian dia niatkan pahalanya kepada yang meninggal. Ya, tanya otomatis ya karubat tanya. Ya, jadi mato makaruba ya tanya kami betul apalana supaya oke tomatota ya rega tomateta ya tania tomate ya karubang ya makaruba itu ya mina sunnah nareko idi ya narapi ki patungan
Wetunna ya kita disunatkan untuk berkurban, ya bukan orang yang meninggal. Tapi yang ada itu mungkin itu dalam membahasakan, ya sepatutnya dia sendiri yang berkurban, kemudian dia niatkan pahalanya ya kepada yang meninggal. Itu benar bukan orang yang meninggal itu ya. Nah, itu yang ada di dalam fikih. Yang disunatkan itu ialah yang yang hidup. Malah kalau Imam Abu Hanifah itu wajib. Halo, suaranya gerutak. Ya. Bagaimana? Nah, saya kira itu ya, Ustaz. Ya. Saya kira itu yang harus kita pahami. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum Buang. Saya pun ya. Kamu Pak? Ya. Oke. Kusambungi alena Ustadz Sudirman Puan. Iya. Ya, masalah karoba. Iya. Ekogiku misalnya, jadi orang tua meninggal itu ada wasiat untuk berkurban. Saya kalau aku mati Kak Naseng, ya. Angka modal Katu nuku agak sana. Ya. Ekogi Puan. Ya. Itu wasiat. Ya. Itu wasiat. Dia nama negara. Oh iya. Dilaksanakan. Sabab wasiat kan. Iya. Wasiat. Tidak apa-apa. Cuma yang dimaksud tadi Pak Sudirman ini inisiatif orang yang masih hidup ini untuk orang yang meninggal. Sebenarnya itu tujuannya sama juga apa yang saya katakan itu. Ya, jadi niatkan saja. Nah, saya berkorban. Nah, sebab Nabi tak apa matur ya an ummati Muhammadin. Ya, an nafsi wa an ummati Muhammadin. Umat Muhammad itu tidak ada, sudah meninggal, sudah apa. Artinya pahalanya itu. Ya, itu yang dipahami oleh ulama. Tapi kalau berdasarkan dengan itu kan Nabi dia menyembeli 2 kibas, satu untuk dirinya dan keluarganya, keluarganya yang ada ketika itu, kemudian satu dirinya dan umatnya. Ya, kalau umatnya tidak disebutkan bahwa yang hidup, tentu yang semua lah. Kita termasuk juga yang belum lahir pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sesuatu yang artinya detona haram apa tidak apa-apa. Penting cuma tujuannya kita harus jelaskan supaya aja aman maka dari sunnah garo ya rega garo ya, karena tidak ada ya disebutkan di dalam fikih kita yang ada bahwa kita niatkan pahalanya itu. Yang sunnah melaksanakan kurban ini adalah yang masih hidup. Ya, beda dengan Ustadz Syarifuddin tadi ya dia wasiat. Ya wasiat apapun kebaikan kita perlu lakukan selama wasiat itu tidak menghabiskan semua tarikahnya. Itu juga ada syaratnya. Ya, kalau dia wasiatkan semua peninggalan saya sedekahkan ke masjid, itu enggak perlu, harus semuanya enggak, karena mesti ada untuk keluarganya, ahli warisnya. Nah, itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Saya kira cukup itu ya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih banyak kepada Ustaz Abdullah, Ustaz Sudirman dan Ustaz Syarifuddin atas partisipasinya. Mungkin untuk berkahnya pengajian kita dimohon kepada yang bergerak untuk menutup dengan Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Amin. Amin. dari da'wati wal irsyad jami'an Amin. mubarakatan wa Amin. بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين Amin ya rabbal alamin. المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية Amin ya ومصدرا Allah. أصل الشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. Amin. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة آمين. مباركة في التقدم والأمن والسلام Amin. سائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم آمين. اكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة بلدة طيبة معمورة واجعلها لها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك Shiratal نستعين. ladzina ghairil maghdubi ولا alaihim waladdallin. Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Prof. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang atas waktu kita. Demikian pula kepada para hadirin atas kesempatannya pada malam hari ini. Kita akhiri pengajian kita. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin. Selamat. Selamat. Selamat.